Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah. Dalam ibadah hari Pentakosta yang akan dilayani para pelayan Tuhan serta pelayan firman oleh Pendeta Agustian M. Manalu. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah kita hari ini dan menjadi berkat bagi setiap kita. Mentari pagi, tanda kasih setia Allah yang tak berkesudahan, sebagaimana janji Tuhan bahwa Ia mengaruniakan Roh untuk menjadi penolong dan penghibur kita. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang ada di hati kita tetap menyertai kita, menguatkan kita, dan memulihkan kita agar tidak hilang sukacita kebangkitannya dan kenaikannya, dan memampukan kita untuk menjalani hidup sebagai alat anugerah Tuhan. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian kata Nats Pembimbing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Jemaat yang kekasih,
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, sekarang silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang mengatakan kepada kita begini: demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Nabi Yoel ini menceritakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan umat pada waktu itu, bahwa mereka akan mengalami bencana alam yang begitu luar biasa. Bencana alam itu terjadi dua rangkap, sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Ada kawanan belalang yang makan habis dan merusak segenap tumbuhan di negeri itu, sehingga terjadi yang namanya kelaparan. Dan paceklik begitu rupa sehingga ibadah korban terancam karena kekurangan makanan. Kemudian selanjutnya yang terjadi dalam bencana alam itu ada juga yang namanya musim kemarau yang terlalu lama, sehingga kekeringan mematikan tumbuh-tumbuhan bahkan hewan. Bisa terjadi bahwa bencana alam itu berturut-turut.
Karena itu Nabi Yoel mendorong dengan melihat bencana itu, mengajak dan mengarahkan para imam dan segenap umat untuk hendak mengadakan namanya upacara perkabungan. Mereka harus berduka, mereka harus bertobat, guna yang namanya menangkis bencana alam itu yang dikatakan di dalam pasal 1, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi yang dikatakan oleh Yoel memberi perhatian yang sangat istimewa kepada ibadah dalam bait Allah gitu. Yang mereka mau supaya ada upacara pertobatan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh umat, dan Tuhan akan mengampuni kehidupan umat yang ada gitu. Ketika umat itu bertobat, saudara-saudara, maka yang akan terjadi dalam cerita Alkitab selanjutnya, maka umat akan bersorak-sorai, maka terjadi yang namanya proses penguatan daripada tanah-tanah yang terjadi. Terus kemudian akan muncul hasil panen yang begitu luar biasa di tengah-tengah hidup yang ada. Berkat anugerah Tuhan, kemarau akan berakhir sehingga tanah kembali berlimpah, mengganti kerugian karena hama belalang, karena kemarau yang panjang gitu. Ini yang dirinci oleh Nabi Yoel. Kebahagiaan Israel diperincikan dalam 3 hal. Yang pertama dikatakan bahwa mereka akan menjadi kenyang. Mereka akan memuji Tuhan dan tidak akan mendapat malu di tengah-tengah kehidupan yang ada gitu. Kemudian mereka dikatakan mereka akan memahami siapakah Tuhan sebagai Allah dan siapakah mereka sebagai umatnya gitu. Di tengah hidup yang ada, Tuhan itu yang menentukan jalan hidup manusia, kita hanya umatnya. Pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang ketiga dikatakan pemulihan jasmani berdasarkan pertobatan yang sejati akan disertai dengan kenikmatan rohani. Dalam bacaan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itu yang dikatakan dalam pembacaan kita pada hari ini di ayat 28 dan ayatnya yang ke-29, saudara-saudara. Kemudian katanya Tuhan akan meneguhkan berkat yang namanya berkat rohani. Roh Tuhan akan dicurahkan atas semua manusia. Itu yang dikatakan di ayat 28a. Semua manusia artinya melampaui umur, siapapun dia, umur berapapun dia, Tuhan mau memakai semua umatnya, jenis kelaminnya itu tidak jadi masalah, strata sosialnya di ayat 29 juga tidak jadi masalah. Nah, pencurahan roh ke atas umat akan menjadi cita-cita yang didambakan oleh umat dahulu maupun yang akan datang, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Mereka bisa bernubuat, ya, mereka bisa berkata-kata apa yang harus dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah hidup yang ada. Pencurahan roh itu akan disertai dengan berbagai tanda hari Tuhan katanya. Langit baru dan bumi baru. Selanjutnya ada 2 hari Tuhan dalam kitab ini. Yang pertama ada yang namanya bahwa bencana yang dialami oleh orang Israel sebagai umat akan disertai dengan kegelapan, bahkan dengan matahari, bulan dan bintang menjadi gelap. Yang kedua adalah hari penghakiman bangsa-bangsa dengan tanda yang sama. Pencurahan roh terjadi sebelum hari Tuhan yang kedua itu, tetapi disertai tanda matahari dan bulan menjadi gelap. Jadi pencurahan roh merupakan peristiwa yang amat penting dalam rencana Allah. Pentingnya hari itu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kuasa roh Allah akan nyata di tengah-tengah hidup yang Allah ada, dan kemudian orang-orang akan berseru atas nama Tuhan sehingga mereka luput dari hari Tuhan yang dahsyat itu.
Apa maknanya bagi kita, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus? Apa yang mau dikatakan? Ada yang mau dikatakan bagi kita pada hari Minggu ini. Allah adalah sumber segala berkat, dan kita berbahagia ketika dia ditempatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diajak berseru kepada Tuhan untuk menikmati kuasa roh itu yang akan menuntun kita dalam jalan keselamatan Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan. Allah mau bertindak dalam sejarah hidup manusia. Kita ada di antara pencurahan roh, dan hari Tuhan yang terakhir kita tidak tahu kapan itu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Penulis Paulus ataupun Petrus mengatakan bahwa jelas itu adalah hari raya Pentakosta dimulainya itu. Bahwa Tuhan memakai peristiwa itu, bahwa Tuhan mau memakai keadaan itu untuk Tuhan memberikan rohnya yang kudus kepada kita sebagai orang percaya. Kita berada dalam alur rancangan dan rencana Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mensyukuri semua berkat Tuhan sebagai pemberian Allah. Yang adalah yang menarik dalam kitab Yoel ini, dikatakan bahwa dia tidak menyebutkan dosa orang Israel itu apa, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sehingga terjadi bencana itu. Tetapi itu mengingatkan kita bahwa kita harus selalu memposisikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita yang ada, dengan yang namanya selalu bertobat dalam sepanjang kehidupan yang ada. Itu yang harus terjadi, saudara-saudara. Berkat jasmani itu akan kita dapati, dan kemudian berkat rohani itu akan nyata. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus menjamin masa depan kita yang kekal dalam ciptaan yang baru, berlimpah-limpah. Kita malah bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi dalam kondisi kita saat sekarang ini, dalam pandemi ini. Kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita sebagai orang-orang percaya dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita sakit, kita beserta dengan Tuhan. Ketika kita disembuhkan, kita beserta dengan Tuhan. Atau dalam keadaan apapun, Tuhan selalu berpihak kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, berkat yang utama adalah Roh Kudus yang dikatakan dalam bacaan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk mendengar suara Tuhan. Kadang kita membatasi suara Tuhan pada urusan pribadi, saudara-saudara yang kasih. Dalam beberapa cerita Alkitab, yang namanya ini katanya kaitannya dengan urusan pribadi. Tetapi sekarang nubuat itu diberikan juga, disampaikan kepada umat, dan kemudian diberikan yang namanya apa yang terjadi, penglihatan-penglihatan kita tidak tahu, tetapi Tuhan akan memberikan itu. Jadi Roh bekerja ketika kita belajar dari sesama orang percaya, termasuk anak-anak, termasuk perempuan, termasuk laki-laki, siapapun, bawahan, atasan, dan sebagainya. Roh memampukan kita tetap menempatkan Allah di tengah kehidupan kita, sehingga selalu bersukacita. Kita tidak ditarik dengan kekuatan daging yang justru menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan. Itulah, saudara-saudara yang kasih, fungsi utama bahwa Roh Allah itu diberikan kepada kita supaya kita mampu berseru kepada Tuhan untuk diselamatkan. Ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, dan ketika Yesus naik ke surga, saudara-saudara, ada jalan keselamatan, yakni di dalam jemaatnya, yakni dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berserulah kepada Dia, karena Roh Allah itu ada bersama-sama dengan kita dan menempatkan kita untuk selalu memposisikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita sebagai jemaat, sebagai keluarga Kristen, dan sebagai orang percaya. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita mengaminkan akan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 234 bait yang pertama dan yang kedua.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada berpihak kepada kami dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, yang didambakan dan diinginkan oleh semua umat, baik umat perjanjian lama maupun umat perjanjian baru maupun kami sebagai orang Kristen pada saat sekarang ini, agar kami boleh selalu berhubungan dengan Tuhan yang mengajar, yang selalu ada di pihak kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Itulah yang kami pahami, ya Bapa di surga, ketika hari raya Pentakosta Tuhan mengaruniakan macam-macam karunia kepada kami untuk kami bercerita tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami agar kami sesuai dengan firman-Mu, berkata-kata menurut firman-Mu, dan juga kami berpikir dan bertindak menurut firman-Mu dengan kekuatan yang datangnya daripada Roh Kudus yang menandakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menikmati kebaikan-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan berkati dan sertai akan hidup kami, ya Bapa di surga. Sertai dan berkati kekasih-kekasih kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan besertalah dengan mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada terbaring di rumah. Tuhan berkati dan sertai sembuhkan mereka, kuatkan iman percaya mereka, dan yakinkan mereka dan keluarga mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi dan kondisi apapun, maupun dalam kondisi kami dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan selalu bersama dengan kami, bersama dengan orang-orang yang bersukacita dalam minggu kerja berjalan, ya Bapa di surga, pertambahan usia maupun usia perkawinan yang ada. Tuhan berkati mereka dan sertai mereka, ya Tuhan Yesus Kristus. Besertalah dengan hidup kami dalam minggu kerja kami yang ke depan, ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi yang kami tahu, Tuhan selalu bersama dengan kami. Ketika kami harus mendapatkan kesusahan karena wabah ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dan sertai kami, kuatkan kami untuk hidup kami, hidup yang lebih tertib lagi, hidup yang sesuai dengan standar hidup orang yang sehat, dan kami selalu bergantung kepada Tuhan supaya segala penyakit tidak datang kepada kami, ya Bapa di surga, termasuk COVID-19. Tuhan berkati dan sertai kami, ya Bapa di surga. Tuhan sertai dan berkati anak-anak kami. Mereka harus bersekolah di rumah, mereka harus kuliah dari rumah, dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan sudah beserta dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menyelesaikan ujian SLTA mereka, dan juga kekasih kami yang saat sekarang ini dalam ujian SLTP dan menunggu hasil pengumuman yang ada maupun selanjutnya di tingkat SD, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Demikian juga
anak-anak kami, kekasih-kekasih kami dalam kuliah mereka. Tuhan berkati dan sertai mereka, yakinkan mereka dan kami bahwa Roh Allah menguatkan dan memampukan kami melihat situasi dan kondisi ini. Tuhan berkati segala pekerjaan-pekerjaan kami yang harus kami lakukan di rumah. Tuhan berkati ketika kami harus di PHK karena hal-hal yang berlaku terjadi, ya Bapa di surga, ekonomi yang semakin merosot, kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami dalam kesusahan kami, dalam pergumulan kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami dalam situasi dan kondisi apapun. Tolong ya Bapa di surga, tolong kekasih-kekasih kami yang harus mengalami sakit, baik di rumah mereka harus diisolasi, baik mereka harus ada di rumah sakit, ataupun mereka yang terkena COVID-19, ya Bapa di surga, besertalah dengan hidup kami dan yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami tahu masa depan kami ada di hadapan Tuhan. Tolong dan sertai akan pemimpin-pemimpin dunia ini ya Bapa di surga, tolong dan sertai pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia ini, di kota Tangerang ini, tolong dan berkati kekasih-kekasih kami, anak-anak Tuhan sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kami yang beragama Islam yang boleh menikmati hari raya Idul Fitri mereka. Tuhan berkati sertai mereka, jagai mereka sebagaimana Tuhan menjagai dan memberkati kami, supaya kenikmatan hidup yang selalu beserta dengan Tuhan boleh kami rasakan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anak bangsa ya Bapa di surga. Bersamalah dengan kami, bersamalah dengan pemimpin-pemimpin kami, supaya PSBB yang dilakukan di Provinsi Banten ataupun di banyak kota dan di seluruh Indonesia ini boleh berlangsung dan terjadi demi untuk kebaikan kami ya Bapa di surga, agar kami tetap sehat, kami dijauhkan oleh Tuhan dari segala penyakit COVID-19 ini, dan kami akan mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Berkati GPIB ya Bapa di surga dalam segala pergumulannya dengan gereja-gereja yang lainnya. Berkati kami sebagai jemaat Yudea. Tuhan berkati para presbiternya ya Bapa di surga. Tuhan berkati akan unit-unit misioner yang ada. Tuhan berkati akan warga gerejanya ya Bapa di surga. Kami rindu untuk bersama-sama kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus di gedung gereja yang Tuhan berikan kepada kami, baik di Ciujung Raya, baik di Binong, baik di Bonang maupun di Citra. Kami rindu untuk kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya dalam ibadah pelkat maupun ibadah rumah tangga. Karena itu ya Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus sebagai jemaat Yudea. Berkati segala hal-hal yang kami perlukan. Berkati juga akan kekasih-kekasih kami yang harus berduka ya Bapa di surga, karena Tuhan memanggil kekasih-kekasih mereka dalam situasi dan kondisi ini. Berkati akan saudara kasih kami Bapak Openly Andy, suami dari almarhumah Pendeta Nurlina bersama dengan anak mereka Reza. Tuhan berkati dan sertai hidup mereka dan juga kekasih-kekasih kami yang lainnya. Ini kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
marilah kita bersyukur karena Kristus telah mencurahkan Roh Kudus yang menolong kita guna menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaannya. Mari memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 194 bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.